Motivasi untuk sekedar nilai itu tuh kurang bagus ya. Berusahalah cari motivasi yang lain, butuh untuk apa begitu. Kalau belum tahu ya dicari tahu. Intinya bangun motivasi internal agar informasi yang diperoleh itu bisa masuk ke dalam long term memory. Selanjutnya itu retrieval. Jadi apa yang sudah ada di memori itu dikeluarkan kembali. Ini juga proses yang tidak mudah juga seringnya. Proses retrieval itu seperti apa, Bu? Seperti ketika Anda ikut ujian, itu adalah retrieval. Anda kan sudah diajar tuh tentang berbagai teori belajar misalnya. Nah, ketika Ibu tes, Ibu mengadakan tes ujian mid semester atau ujian akhir semester, kemudian apa yang sudah Anda peroleh, Anda simpan itu bisa nggak diretrieval? Bisa nggak dipanggil lagi? Nah, untuk menjawab soal-soal tadi. Ketika ada permasalahan, bisa nggak itu informasi itu dipakai untuk memecahkan masalah tersebut. Itu adalah proses retrieval. Berarti yang terpenting adalah dua proses tadi ya. Oh, tidak ada yang terpenting, tiga-tiganya penting. Proses yang pertama memasukkan itu juga penting, harus sangat diperhatikan ya, dengan konsentrasi yang bagus, semangat yang bagus, rasa kebutuhan akan ilmu yang bagus, rasa minat yang harus dibangun dengan bagus, motivasi yang bagus sehingga perolehan informasi itu bisa bagus. Kemudian yang kedua proses menyimpannya, bagaimana juga biar bagus ya, dengan sering diulang-ulang, terutama sesudah maghrib dan sesudah sholat tahajud misalnya, agar dalam proses menyimpannya bisa sampai ke long term memory, tidak ketika selesai kuliah lupa ya, bisa jadi sampai mengajar saja ingat ya. Oke. Kemudian mungkin dalam proses penyimpanan juga ya, al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan bisa tembus gitu ya. Pada misalkan ini ya, kalau dianalogikan al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ibu pernah sampaikan juga pada kalian, ini sekedar mengingatkan. Kalau proses menyimpannya benar bagus itu ya, kalian harus punya hati, pikiran yang bersih. Karena al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya hanya bisa menembus hati yang bersih. Dengan analogi kalau jendela itu kotor, jendela itu ibaratnya hati dan pikiran kita ya. Hati dan pikiran kita itu kalau kotor, maka ilmu itu akan susah masuk. Sama itu seperti jendela yang berdebu, apalagi debunya tebal gitu ya. Maka cahaya matahari susah nggak masuk? Susah kan? Sama dengan hati dan pikiran kita. Maka dari itu dalam belajar, agar proses storage itu bagus, bisa sampai long term memory, maka jagalah hati, ya, jagalah pikiran, jagalah hati, jangan kau kotori. Ingat ya lagu itu ya. Oke, jadi harus dijaga hatinya supaya bersih, bening gitu ya. Karena biar ilmu itu masuk dalam diri kita ya. Baik, kemudian yang terakhir tadi sekedar memanggil. Nah, itu gampang ya. Kalau sudah storage-nya ke ke long term memory, maka memanggilnya mudah. Jadi yang perjuangan adalah proses memperoleh dan menyimpannya. Kalau memanggilnya sangat tergantung pada kedua proses tersebut. Demikian dari Wittig, teori yang kedua, teori belajar dari Wittig sudah selesai. Kita lanjutkan pada teori yang ketiga.